Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi madadihi amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini fasal fi raka'atis sholati dalam jumlah rakaat-rakaatnya sholat. Ini insya Allah kita membahas dua fasal ya. Pertama tentang jumlah rakaat-rakaatnya sholat, yang kedua tentang sujud sahwi insya Allah. Nah, ini agak saya percepat untuk mengartikannya karena ini hanya membilang jumlah rakaat-rakaat saja, dan juga beberapa gerakan atau beberapa amalan yang ada di dalam sholat, cuma penyebutan bilangan saja. Wa raka'atul faraidi, dan rakaat-rakaatnya sholat fardu, sab'ata asyara rakaatan, itu 17 rakaat. Di dalam sehari semalam ini maksudnya, raka'atul faraidi, rakaat-rakaatnya sholat fardu dalam sehari semalam. Sholat fardu jumlahnya ada 5. Jumlah rakaatnya ada 17 rakaat. Fiha, di dalam sholat fardu itu, arba'un wa thalathuna sajdatan, ada 34 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, dan 94 takbir. Sujudnya dihitung total sehari semalam ada 34, takbirnya ada 94. Wa tis'u tasyahudatin, dan 9 tasyahud. Zuhur ada 2 tasyahudnya, pertama tasyahud kedua, asar ada 2, maghrib ada 2, isya ada 2, subuh doang yang ada 1, jumlahnya 9. Wa asyru taslimatin, dan 10 salam. Ini 2 salam, setiap sholat dihitung 2 salam, kanan dan kiri. Wa mi'atun wa salasuna wa khamsuna tasbihatan, dan 153 tasbih, bacaan tasbih. Tasbih dalam sujud, tasbih dalam rukuk. Wa jumlatul arkani, dan jumlah rukun-rukun, saya lanjutkan. Fi sholati, di dalam sholat, mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan, 126 rukun. Jumlah rukun-rukunnya ada 126 rukun. Fi subhi, dalam salat subuh, salasuna ruknan, 30 rukun. Wa fil maghribi, dan dalam salat maghrib, isnani wa arba'una ruknan, 42 rukun. Wa fir rubaiyati, dan dalam sholat yang 4 rakaat, ada isya, ada asar, dan ada zuhur. Wa arba'atun wa khamsuna ruknan, 54 rukun. Nah, titik itu untuk jumlah-jumlahnya. Ini ada catatan dari pengarang kitab. Wa man ajaza, dan orang yang tidak mampu, anil qiyami, dari berdiri. Berdiri dalam sholat itu maksudnya rukun apa sunnah? Maksudnya rukun. Nah, makanya ini kan banyak juga orang yang lanjut usia, dia tidak mampu untuk berdiri. Ada orang misal kecelakaan, nas'alullah al-afwa wal afiyah, akhirnya nggak mampu berdiri, sedang sakit nggak bisa berdiri. Ini bagaimana? Apakah ada solusi? Ada. Di dalam Islam ini mudah. Allah mempermudah. Allah tidak memberi beban seseorang yang melebihi dari batas kemampuannya. Anil qiyami, dari berdiri.
orang yang tidak mampu berdiri. Fil faridoti, dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu. Sholat, maka dia sholat jalisan, dengan duduk. Ini sholat fardu. Karena berdiri itu adalah sebuah rukun dan tidak boleh ditinggalkan kecuali ketika ada uzur. Dia nggak bisa berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Tapi kalau sholatnya adalah sholat sunnah, maka seseorang itu boleh sholat tanpa berdiri, sholat sunnah dengan duduk, nggak apa-apa. Sholat sunnah, bahkan sholat dengan tidur miring, nah, itu nggak apa-apa kalau sholatnya adalah sholat sunnah. Tapi ya sebisa mungkin kita melaksanakan dalam amalan ibadah yang sesempurna mungkin gitu. Karena mumpung masih diberi kesempatan untuk bisa menyempurnakan. Karena pahala orang yang sholat sunnah ini ya, sholat sunnah, pahala orang yang sholat sunnah, dia mampu berdiri tapi dengan sholat dengan duduk, maka pahalanya itu setengahnya orang yang sholatnya berdiri. Tapi kalau sholatnya adalah sholat wajib seperti ini, dia nggak mampu berdiri, sholat dengan duduk, pahalanya tetap sempurna karena dia tidak mampu, ada uzurnya dia. Waman ajaza, dan orang yang tidak mampu, anil julusi, duduk, sholat, maka dia sholat muttaji'an, dengan tidur miring. Kalau duduk saja dia sudah tidak mampu, maka dia solusinya sholatnya dengan tidur miring. Nah, tidur miring, kepalanya ada di utara, kakinya ada di selatan. Intinya tidur miringnya itu menghadap ke arah kiblat. Kalau di Indonesia berarti ngarah ke barat. Nah, sebaiknya ini bagi orang yang sholat dengan duduk tadi, itu posisi yang baik adalah dia duduk iftirosh. Duduk iftirosh. Boleh sih duduk di atas kursi, boleh duduk dengan tawarruk juga boleh, tapi yang baik adalah, atau yang dianjurkan adalah duduk iftirosh. Faslun, saya lanjutkan fasal berikutnya. Faslun, adapun ini fasal, fi sujudis sahwi, dalam sujud sahwi. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Kalau sujud sahwi itu sujudnya seseorang di dalam sholat karena meninggalkan suatu kesunahan atau sunnah abad, atau ya meninggalkan suatu amalan di dalam sholat. Tapi kalau sujud tilawah itu adalah sujud yang disunahkan karena sujud tilawah karena seseorang mendengarkan ayat sajdah gitu. Ada lagi sujud syukur karena ada orang yang mendapatkan karunia dari Allah, dia melaksanakan sujud syukur. Nah, bacaan sujud sahwi itu apa sih? Nah, di sini di syarah disebutkan nggak ya? Sujud sahwi nggak disebutkan. Sujud sahwi itu bacaannya adalah subhanaman la yanamu wa la yashu. Itu bacaannya, dibaca 3 kali. Sujudnya berapa kali? Sujud sahwi ini sujudnya 2 kali. Berbeda dengan sujud tilawah dan sujud syukur, itu sujudnya cuma sekali saja. Praktiknya adalah sebelum akhir daripada praktik sholat, yaitu seseorang sebelum salam sujud terus salam. Wal matruku, dan sesuatu yang tertinggal atau yang tertinggal sama saja, minas sholati, dari sholat. Salah satu asya, itu
tiga perkara. Jenisnya amalan di dalam sholat itu tiga perkara ini, dan masing-masing dari tiga perkara ini mungkin seseorang bisa jadi dia lupa. Misal satu fardun atau rukun. Fardun dalam kurung rukun itu. Wa sunnatun dan sunnah ab'ad. Wa sunnatun dan sunnah ab'ad. Fardun yang wajib atau yang rukun. Contohnya apa tadi? Al-Fatihah itu rukun, wajib dilakukan. Wajib dibaca. Misal kalau ada seseorang yang lupa membaca Al-Fatihah, nah, nanti apa yang harus dilakukan? Ini dibahas di sini. Kalau ada orang yang sunnah ab'ad ditinggalkan, sunnah ab'ad contohnya, sunnah ab'ad di sini itu ada dua, yaitu tasyahud pertama dan juga doa kunut. Misal ada orang lupa membaca tasyahud pertama, apa yang harus dilakukan? Wahayatun dan sunnah hayat. Wahayatun dan sunnah hayat. Pokoknya selain yang fardu dan selain yang sunnah ab'ad itu sunnah hayat. Seperti membaca tasbih, seperti membaca surat pendek, membaca ta'awuz. Nanti disebutkan konsekuensi yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang meninggalkan salah satu di antara tiga ini. Fal fardu, adapun yang fardu, ketika yang ditinggalkan yang fardu tadi apa? Dalam kurung rukun. Fardu baca Al-Fatihah fardu, ruku fardu, i'tidal fardu, sujud fardu. Nah, semuanya itu adalah rukun-rukun. Ada lagi seterusnya, seperti salam pertama itu fardu rukun. Gitu. La yanubu anhu, dia tidak menggantinya. La yanubu anhu, tidak menggantinya. Sujudus sahwi, sujud sahwi. Kalau yang ditinggalkan adalah sesuatu yang rukun atau wajib dilakukan, maka dia tidak usah menggantinya dengan sujud sahwi. Bal in zakarahu, tapi jika dia mengingatnya, oke, saya jelaskan dulu. Kalau ada seseorang meninggalkan rukun di dalam sholat ya, maka seketika dia ingat, dia langsung kembali ke rukun yang ditinggalkan tersebut dan melanjutkannya lagi. Gitu. Misal, ada seseorang dia lupa i'tidal setelah ruku, habis itu sujud. Setelah ruku langsung sujud, tidak berdiri i'tidal. Terus ketika sujud dia ingat, oh iya, saya habis ruku kok langsung jungker, langsung nyungsep ke bawah sujud, bukan i'tidal. Nah, maka ketika dia sujud itu dan dia ingat lupa i'tidal, maka dia langsung berdiri untuk melaksanakan i'tidal. Kalau lupanya di dalam sholat. Tapi kalau dia lupanya di luar sholat, sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat. Baru ini ada syaratnya kalau lupanya di luar sholat. Syaratnya ketika ingatnya itu masih tidak lama, selesai salam beberapa saat sedikit atau waktunya itu pendek, terus dia ingat. Contohnya setelah salam tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus zikiran astagfirullahaladzim, Nah, dia ingat bahwasanya dia tadi di rakaat terakhir belum baca Al-Fatihah. Nah,
Al-Fatihah itu rukun wajib dibaca. Maka eh, atau misal lupa apa yang lainnya seperti ya sujud atau rukuk atau maka dia langsung kembali ke rakaat atau ke rukun yang tadi ditinggalkan itu. Langsung kembali ke rukun tadi yang ditinggalkan. Tapi kalau ingatnya itu udah lama, setelah salam assalamualaikum warahmatullahi. Nah, udah selesai terus apa? Keluar ngobrol-ngobrol lama. Nah, kalau ingatnya lama maka dia harus mengulang sholatnya dari awal gitu. Kalau ingatnya barusan maka dia langsung kembali ke sholatnya ke rukun yang ditinggalkan tadi. Tidak usah ngulang dari awal. Wazamanu qaribun dan masanya dekat. Wazamanu dan masanya dekat. Wazamanu qaribun dan masanya dekat. Masa ingatnya dekat. Ata bihi maka mendatanginya. Ata bihi maka mendatanginya. Mendatangi rukun yang ditinggalkan tadi. Wabana alaihi dan melanjutkan sholatnya. Dan melanjutkan sholatnya. Wasajada lisahwi dan sujud sahwi. Sujud sahwi di akhir. Wasunnatu dan sunnah abad la ya'udu maka la ya'udu ilaiha maka tidak usah kembali kepadanya. Kalau dia lupa tasyahud pertama, udah berdiri, udah melanjutkan di rakaat ketiga dia ingat, saya tadi belum tasyahud pertama. Ya, gak usah kembali, lanjutkan saja. Ba'da talabbusi bil fardi setelah masuk ke rukun berikutnya. Ba'da talabbusi bil fardi setelah masuk ke rukun berikutnya. Ketika misal dia ingatnya itu atau gerakan setelah tasyahud pertama kan berdiri kan. Nah, ketika dia sudah berdiri berarti dia sudah masuk ke rukun berikutnya, maka dia tidak usah kembali. Tapi kalau baru gerak dikit gini, baru gerakin dikit, mau berdiri, belum berdiri ya, belum setengah berdiri, mau berdiri, ingat, maka dia boleh melanjutkan. Lakinnahu yasjudu, tetapi dia lakinnahu yasjudu, tapi dia sujudnya sujud apa? Sujud sahwi. Lisahwi anda karena melupakannya. Wal hayatu dan sunnah hayat. Sunnah hayat seperti bacaan tasbih dalam rukuk maupun dalam sujud. La ya'udu ilaiha, ketika yang meninggalkan adalah bacaan tasbih misal, atau surat pendek, atau doa iftitah. Ketika ingat la ya'udu ilaiha maka tidak kembali kepadanya. Ba'da tarkiha setelah meninggalkannya. Wala yasjudu dan tidak sujud lisahwi minha karena melupakannya.
Wa idza syakka, dan apabila ragu. Ini sudah beda pembahasan. Wa idza syakka, apabila ragu, fi adadi ma atabihi, dalam rakaat dalam jumlah yang dia laksanakan, yang dia sedang laksanakan itu. Minar rakaati, dari rakaat-rakaat. Misal kamu sedang berdiri, kamu ini rakaat ketiga atau keempat. Bana alal yaqini, maka membangun atau melanjutkan atas keyakinannya. Atas keyakinannya. Nah, kalau ada pilihan antara 3 dan 4, berarti kan kamu itu ragu yang 4, tapi yang 3 kan udah yakin kan? 3 atau 4. Yang kamu ragukan berarti kan yang keempat. Yang 3 udah yakin, maka kamu melanjutkan ambil yang paling sedikit gitu. Ini kaidahnya. Pokoknya ada keraguan, ambil yang paling sedikit. Wa huwa al-aqallu, yaitu yang paling sedikit. Wa huwa al-aqallu, yaitu yang paling sedikit. Wa sajada lis-sahwi, dan sujud sahwi. Wa sujudus sahwi, dan sujud sahwi. Sunnatun, itu sunnah, hukumnya sunnah sujud sahwi. Wa mahalluhu, dan tempatnya sujud sahwi qabla salami, sebelum salam. Nah, sampai sini insyaallah jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Allah alam bisawab, walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd.